Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders. Jumpa lagi kita malam ini di channel Master Cuan. Malam ini kita akan menganalisa saham Goto yang rencananya akan listing pada tanggal 4 April 2020. Jadi kita akan menganalisa kinerja saham Goto selama ini dan juga harga wajar saham Goto itu sendiri. Oke sobat traders, sebelum kita lanjut, jangan lupa support dan dukung selalu channel Master Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sobat traders, saham Goto rencananya itu akan melakukan masa penawaran awal tanggal 15 sampai 21 Maret 2020. Perkiraan tanggal efektif 25 Maret 2022. Perkiraan masa penawaran umum perdana saham 29 sampai 31 Maret 2022. Perkiraan tanggal penjatahan itu tanggal 31 Maret 2022. Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik itu tanggal 1 April 2022 dan perkiraan tanggal pencatatan atau rencana listing di bursa PT Bursa Efek Indonesia itu pada tanggal 4 April 2022. Nah, rencana kalau saham yang akan diterbitkan itu sebanyak 52 miliar lembar saham ya. Saham seri yang seluruhnya merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portfolio emiten dengan nilai nominal Rp1 per saham yang mewakili banyaknya 4,35%. Jadi total saham yang total lembar saham yang akan diterbitkan yaitu sebanyak 52 miliar. Nah, sekarang kita lihat apa keunggulan atau apa kelebihan dari saham Goto ini. Saham Goto memiliki keunggulan yaitu ekosistem terdepan. Maksudnya gini, saham Goto itu merupakan perusahaan digital dengan ekosistem, maksudnya dengan ekosistem atau ruang lingkup digital yang terdepan di kawasan Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia. Jadi itu salah satu kelebihannya, keunggulan daripada saham Goto. Nah, berdasarkan Redshare, perusahaan Goto ini adalah pemimpin layanan digital di Indonesia berdasarkan total GTP pada semester pertama tahun 2021. Perusahaan merupakan pemimpin pasar di Indonesia pada berbagai segmen bisnis sebagai berikut: on-demand service, e-commerce, financial technology service ya. Kita lihat itu. Ini kepemimpinan perusahaan pada segmen bisnis ya, semungkin perusahaan untuk mengkapitalisasi convenience economy yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan konsumen, terutama akibat pandemi COVID-19 yang telah menuntut perubahan gaya hidup masyarakat. Jadi itu ya kelebihan dari Goto ya. Sinergi ekosistem yang kuat itu juga salah satunya ya. Ya, istilahnya ekosistem digital atau ruang lingkup digital itu terdepan di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia. Nah, sekarang kita menghitung atau kita mengecek kinerja perusahaan Goto ini secara laporan keuangan ya. Kita lihat dulu secara laporan keuangan. Nah, ini kita lihat dari sini dulu ya. Nih, informasi posisi keuangan consolidation. Jadi ini kita ambil konsolidasi karena gabungan antara beberapa perusahaan yang bergabung dalam Goto ini ya, seperti Tokopedia yang sudah diakuisisi juga. Jadi kita ambil yang konsolidasinya. Nah, ini per 30 September 2021 kalau kita perhatikan ya. Informasi posisi keuangan consolidation. Ini ada aset lancarnya ya, kas dan setara kas yaitu 17.977.818 ya. Ya, coba puluhan juta ya. Ini dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Jadi laporan ini dibentuk dalam jutaan rupiah ya. Kecuali dinyatakan lain. Ini tadi ya sudah kita lihat. Nah, itu aset kasnya tadi ya. Ini maaf saya ulangnya. Kas dan setara kas.
itu 17.977.818. Piutang usaha pihak ketiga dan pihak berelasi ini ya 412.228.80 itu ya, kita lihat. Nah, ini yang paling penting di sini kita lihat totalnya aja ya. Aset tidak lancar dan aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual. Jadi jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar sekalian ya. Itu ini ada 3, 590, 494, 38, 677, 796. Ini dalam jutaan rupiah semua ya. Kalau kita lihat. Aset tidak lancar ini yang tadi di atas adalah aset lancar ya. Aset lancarnya 3590494. Jumlah artinya totalnya ini 3867776 itu ya asetnya. Ini sudah termasuk piutang ya, liability. Aset kalau aset tidak lancar kan ada piutang dan lain-lain. Ini bisa kita lihat totalnya aja ya. Ini bisa sobat trader perhatikan ya, sobat KIC semua. Jumlah aset tidak lancarnya itu 119.496.300 ini dalam jutaan ya. Ini jumlah asetnya totalnya itu antara lancar dan tidak lancar tadi itu 158.174.157. Nah, kita lihat piutangnya dulu, liabilitas jangka pendek. Kita ambil totalnya aja ya. Utang jangka pendeknya itu kalau kita lihat di sini 28.218.222. Jadi sebenarnya utang jangka pendek dari Pergot ini nggak terlalu banyak ya. Jadi totalnya itu 28.218.222. Nah, bagaimana dengan utang jangka panjang atau liabilitas jangka panjang? Liabilitas itu adalah utang ya. Ini kinerja perusahaan ini. Ini liabilitasnya itu 32.137.734. Ini sudah total ya, karena kalau jumlah liabilitas jangka panjang tadi itu 3.919.512. Total utangnya ya, atau total liabilitas baik jangka panjang maupun jangka pendek itu 32.137.734 juta itu ya. Nah, ini kita lihat modalnya, ekuitas. Kita perlu tahu modalnya karena nanti juga kita akan menghitung harga wajar saham Goito ini. Nah, ini kita ambil yang konsolidasi, laporan konsolidasi ini. Kita ambil totalitasnya aja ya. Karena ini transaksi dengan kepentingan pengguna ini sempat mengalami kerugian ya, akumulasi rugi nih. Ini akumulasi ruginya ini 69.249.150. Tapi total ekuitasnya adalah atau total modalnya adalah 126.036.483 rupiah. Jadi jumlah aset, maksudnya jumlah liabilitas dan ekuitasnya itu 158.174.157. Ini sudah masuk antara modal dan aset ya, modal dan utang. Jadi jumlah baik utang jangka panjang maupun jangka menengah. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya ini utangnya sangat kecil ya. Ini ya, dan modalnya ya ratusan juta, tapi dalam dana operasionalnya itu miliaran ya kalau kita lihat ini. Jadi sebenarnya ini saham banyak berkembang karena ada investor yang masuk yang menyuntik perusahaan Goto ini. Jadi ada investor yang sangat kuat ya masuk di saham Goto yang mengakuisisi semua, termasuk Tokopedia juga diakuisisi. Terus dikembangkan ada GoPay, Gojek dan lain-lain sebagainya ya. Nah, sobat traders, sekarang kita akan menghitung harga wajar saham. Jadi kita akan menghitung harga wajar saham Goto ini. Nah, kalau kita lihat ya, harga wajar saham Goto ini bisa kita lihat di sini ya. Ini saya sudah hitung ya. Maaf, jangan dulu. Tadi kita lihat, kita ambil dulu ekuitasnya itu. 036 ya. Kosong 36 423 423. Nah, hasilnya ini ya 412. Jadi 412 rupiah ya kalau kita lihat. Jadi jumlah saham yang diterbitkan dibagi dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan ya, itu dibagi dengan jumlah modal penerbitan saham tersebut. Jadi totalnya itu
52 miliar dibagi 126.364.023 rupiah ya. Itu harga wajar saham GoTo. Jadi kalau secara hitungan biasa atau hitungan kasarnya itu harga wajar saham GoTo ini yaitu 412, atau kalau kita bulatkan 414 lah ya. Karena di praksi harga 400 itu nggak ada yang 413, jadi kita ambil 412 sampai 414 rupiah. Itu adalah harga wajarnya. Nah, kalau kita lihat saham GoTo ini kalau saya tidak salah akan ditawarkan di harga 314 sampai 400 sekian ya, kalau kita nggak salah. Itu harga penawarannya, kisaran penawarannya 300-an ke atas. Jadi nanti rekan-rekan trader bisa lihat sendiri ya di prospektusnya ya. Kita bisa lihat, coba kita cek lagi ya.